Nah, sekarang kita masuk bab baru, yaitu apa namanya, fitur-fitur tambahan ya, fungsi tambahan. Bab 4, sub bab 4.1 yaitu teks. Nah, di situ teks yang pertama style teks. Jadi style modelnya dulu. Aksesnya itu adalah st spasi. Nah, awal itu diberikan hanya standar ya. Kemudian misalkan kita ingin buat baru new, kasih nama apa silahkan, saya style 1 aja. Kemudian fontnya silahkan pilih, fontnya ada banyak, ada ya. Di sini ada 2 kelompok, yaitu font TT True Type bawaan dari Windows ya, dari Microsoft. Kemudian yang kedua adalah font dari AutoCAD yang extensionnya SHX. Jadi simbol depannya itu kayak jangka teknik ya. Kemudian misalkan saya pilih Verdana. Nah, ini fontnya. Kemudian untuk golongan True Type, dia akan memiliki font style. Kan kita kenal di Word ya, software pengetikan yang kita biasa gunakan, ada bold, italic, dan regular ya. Kemudian kalau yang menggunakan font bawaan AutoCAD, maka ini akan ke protect, nggak ada gitu. Kita coba T. Nah, langsung ke protect kalau buatan SHX ya. Nah, height tinggi, ini adalah tinggi teks gitu ya, tinggi teks. Kalau dia dijawab sekian, misalkan 200, maka begitu digunakan untuk membuat teks, AutoCAD nggak tanya lagi tingginya berapa, ya selalu digunakan style itu tingginya 200 tadi. Tapi kalau dijawab 0, maka AutoCAD akan tanya, mungkin maksudnya kita ingin berubah-ubah tingginya, mungkin yang ini 200, ini ingin 100, ini ingin 50. Nah, kalau memang pengen berubah-ubah gitu, ya tingginya biarkan 0. Nanti ada opsi dari AutoCAD untuk menentukan berapa tingginya. Kemudian upside down itu adalah efek terbalik atas bawah. Backward itu secara Y ya. Kemudian width factor ini adalah kalau ingin teks kita rada gemuk atau rada gendut, misalkan 2. Nah, jadi kayak ketarik. Normalnya 1. Oblique wing itu untuk kemiringan. Nah, karena font style ini yang model italic adalah milik font style, padahal tadi saya bilang font AutoCAD tidak bisa menggunakan font style, maka untuk miring kita gunakan oblique ini. Jadi ini 20, nah dia miring gitu, tanpa harus menggunakan italic. Jadi bisa diaplikasikan di True Type, bisa diaplikasikan di font AutoCAD ya. Kalau udah di apply, kemudian close. Nah, jadi nanti buat style baru ya silakan begitu aja urutannya. Kemudian multiline text ya, cara meletakkan atau membuat teks. Cara pertama adalah multiline text. Kita ketik T spasi, kemudian kita kotakin apa area kurang lebih dari teks kita. Jadi multiline text biasa digunakan untuk teks-teks yang kompleks ya, teks-teks yang kayak paragraf seperti itu, atau fontnya bermacam-macam ya. Ini saya klik. Nah, kemudian ya ini ada di sini ya. Kemudian ini 2,5 kekecilan, misalkan saya buat 25. Enter. Nah, misalkan Jakarta, kebanjiran, dan nah kita mau ganti huruf, bisa. Teksnya bisa Vineta, macet. Nah, oke. Nah, seperti itu ya. Cuman kalau memang kita hendak mengetik banyak, justru yang saya rekomendasikan jangan ngetik di sini, tapi di Word gitu. Semua sudah sering menggunakan Word, saya yakin ya kan. Jadi ngetiklah yang banyak di sini. Kemudian misal saya buka file
Contoh ini. Nah, misalkan ini saya mau teksnya seperti ini saya copy, kemudian saya pindah ke cat. Ini cukup diedit, baru ini di blok, Ctrl V. Nah, kalau ininya kurang panjang, ini kita tarik. Nah, kalau udah di oke. Nah, gitu ya. Jadi kita cukup modal satu karakter lah gitu. Jangan ketika kita tidak ada perintah apapun dipaste, itu jadi image gitu. Nah, jadi image kita nggak bisa ngedit leluasa kalau begini. Kalau ini kita ya tahu sendirilah ya, gampang gitu ngeditnya. Nah, jadi tadi prosesnya adalah buat satu karakter. Jadi nggak harus banyak gini, kita cukup satu aja, apa aja. Kalau udah gitu di edit, kemudian di blok, baru Ctrl V. Nah, ini diedit sesuai keperluan. Kalau udah oke. Nah, kemudian apa saja. Nah, karena kita sudah menggunakan Word, ini juga jelas kalah canggih dengan dibanding Word kan, gitu. Jadi saya rasa ini nggak perlu dibahas, biar singkat ya. Ini simbol, kalau mau tahu simbol, dia di Word jelas simbolnya juga ada. Kemudian ini apa nih? Kalau nggak salah sebentar, biar ngefek ya, ini di blok baru nih diganti. Misalkan 5. Oh, ini nggak ngefek, saya juga jarang pakai di sini karena udah itu tadi apa, enakan di Word gitu. Oke, jadi hanya atur sendiri di Word. Cuman kalau untuk stacking mungkin sedikit saya berikan. Misalkan kalau saya pengen ngetik 4/5 ya, 4/5. Nah, itu AutoCAD akan usul ini stackingnya mau bagaimana, apakah mau apa per peran, maksudnya diagonal atau horizontal gitu. Kalau horizontal ya di sumbu X. Nah, jadinya kayak begitu. Kalau yang diagonal 5/6. Nah, kita convert lewat ini. Nah, jadinya kayak gitu. Oke. Kita oke kalau selesai. Jadi bukan di enter ya. Kalau di enter dia turun ke bawah untuk buat baris baru. Oke, itu multiline text. Kemudian dynamic text. Nah, ini yang sering kita gunakan, hanya single aja, satu baris saja. Ya, gunakan perintah dt spasi. Kita klik di mana, misalkan ini penggunaan dt. Saya klik di sini. Kemudian tinggi teks berapa? Nah, untuk denah diperuntukkan skala 1/100 dengan asumsi senti, maka kita ketik 20 sampai 25. Nah, itu silahkan berapa. Seperti saya bilang sebelumnya, teks ideal untuk keterangan dalam printout itu tingginya antara 2 mili sampai 25 atau 2,5 mili. Nah, karena ini asumsinya senti, maka masukkan 20 atau ya punya range itu 20 sampai 25. Kalau mili 200 sampai 250 gitu. Kita masukkan misalkan 20, enter. Kemudian rotasi tidak perlu. Nah, kita tulis di sini ruang keluarga. Nah, untuk melanjutkan kita klik lagi di sini. Misalkan ruang tidur. Lanjutkan lagi di mana? Nah, misalkan selesai, kita enter 2 kali. Nah, ini miring. Apa maksudnya nggak pas gitu. Kita pengennya center. Nah, kalau center kita tambahkan justify tertentu. Ini saya undo. Kemudian ini saya ulangi lagi dt ya, simbolnya dt untuk memberikan single line text. Kemudian kasih center atau J dulu. Nah, ini ada justify seperti pada pelekatan teks, ada rata kiri, rata kanan, center dan lain-lain. Nanti bisa dilihat di hard copy. Ya, di situ ada ini, kemudian ini itu apa peletakan teksnya gitu. Tapi yang dominan itu biasanya yang gunakan center, kemudian fit, left sama right, itu aja yang dominan. Kalau tadi kita pengen center, maka kita kasih C spasi. Kita klik tengah-tengahnya di mana, 20 tingginya, rotasinya tidak perlu, ruang keluarga. Nah, kemudian kita klik tengah-tengahnya lagi,
ruang tidur. Nah, dilihat AutoCAD sudah mengatur sendiri buang kiri buang kanannya secara seimbang. Saya lagi klik di sini, ruang tidur utama. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian kalau kita enter, apa yang terjadi? Nah, kita berarti pesan sama AutoCAD buat baris persis di bawah baris pertama. Misalkan untuk meletakkan level lantai. Misalkan persen P. Nah, itu adalah kode pada dinamik apa? Ya, dinamik text 0.00. Nah, di hard copy halaman 38 itu ada kode-kode yang bisa diterapkan yang tidak ada di keyboard. Plus minus, derajat, kemudian diameter, garis bawah, ya, dan lain-lain ada di sana. Tuh. Jadi melanjutkan cukup klik di tempat lain, ruang tamu. Akhiri dengan enter. Itu cara membuat dynamic text yang satu baris. Kalau memang persis di bawahnya, saya ingatkan lagi, cukup di enter gitu ya. Butuh satu baris lagi, enter lagi, enter 2 kali, itu baru mengakhiri. Kemudian ngedit teks itu cukup double klik aja. Nah, misalkan menjadi family room. Nah, itu ya. Jadi double klik, atau kalau tidak double klik, diketik dengan ed spasi dd edit, klik ruang keluarga. Nah, seperti itu, ngedit teks. Oke, itu tadi ngedit teks. Sekarang kita mencoba mencari file, mencari font atau mencari isi teks dari sebuah gambar yang luas. Saya buka open isometri. Ini gambar yang cukup kompleks. Misalkan kita dapat kiriman dari orang, kemudian kita hendak mencari teks ini, teks tertentu isinya apa, kita cari hendak dia ada di mana. Nah, sebelumnya kita harus yakin bahwa teks itu ada. Misalkan nih saya cari dulu revisi 03. Nah, kita anggap sekarang nggak tahu di mana. Misalkan lagi di sini, ya. Nah, di sini ternyata revisi 03 ada banyak. Ya, berarti nanti berulang. Jadi kita anggap di sini nggak tahu, kita ketik find. Ya, kemudian revisi spasi 03. Kemudian kita find. Nah, ini ketemu satu, langsung menuju find next. Nah, dia pergi lagi kemana? Lihat di sini, ini simbolnya ini. Kita find next. Nah, berarti sudah habis. Coba find next lagi. Nah, lihat sini nggak ada. Artinya memang lain tempat ini. Dia menujunya gitu, bukan yang di situ-situ aja. Nah, itu pertama. Kalau hendak mencari saja. Dengan fitur find tadi, kita juga bisa mengganti. Contoh, ini pemipaan. Misalkan pipa yang diameter 3 in, kita mau ganti, ada revisi ternyata kurang besar, harus diganti seluruh yang 3 in ganti 4 in. Nah, find, kita ketik persen D diameter ya, kemudian 3 in, kemudian kita ganti menjadi persen D 4 in. Nah, tapi kalau ada angka lain yang angka 3 tidak ada angka 3, kita juga bisa ganti 3 langsung nggak pakai diameter. Tapi kalau dikhawatirkan ada angka 3, maka rancu, mendingan kita kasih supaya karakternya lengkap biar nggak ketuker gitu. Kita replace all kalau yakin. Nah, lagi ngitung terus kemudian dapat nggak ada yang ketemu. Nah, berarti ini ada kesalahan pengetikan ya. Jadi kalau untuk mendapatkan seperti ini, lebih baik disarankan ini di double klik, kemudian ini di blok, copy, baru kita find ya. Nah, seperti itu.
dia ternyata nggak detect kodenya sendiri ya. Ctrl V, ini baru kita ganti 4. Nah udah kayak gitu baru replace all, hitung. Nah ternyata dia nemu 50. Oke, kemudian close. Nah ini sudah ganti 4 gitu. Itu gunanya find ya. Kemudian di sini sudah habis ya, jadi teks itu selesai.